Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Burahima dengan NIM 23650073. Dari kelas B baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin-poin dari makalah kelompok saya, yaitu ancaman, serangan, dan penanggulangannya dalam keamanan komputer. Yang pertama, klasifikasi ancaman. Yang pertama yaitu ancaman internal, ancaman dari dalam organisasi oleh orang yang punya akses sah atau karyawan kontraktor. Ciri-cirinya yaitu pelaku punya hak akses dan pengetahuan sistem, bisa disengaja atau tidak disengaja. Jenisnya pencurian data, sabotase sistem, penyalahgunaan akses, menyebar malware, social engineering, kelalaian pengguna. Motivasinya yaitu balas dendam, keuntungan pribadi, tekanan luar, atau ketidaktahuan. Dampaknya yaitu kerugian uang, rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan, dan gangguan operasional. Contoh, email palsu dari sistem FBI, mantan karyawan membawa data rahasia. Kedua, ancaman internal. Ancaman dari luar sistem oleh pihak tidak berwenang atau hacker. Ciri-cirinya yaitu tidak punya akses resmi, memanfaatkan celah sistem atau kelalaian pengguna. Dampaknya kerugian finansial, reputasi rusak, layanan terganggu, data bocor. Contoh, serangan ransomware, Pancre 2017, phishing ban palsu, DDoS, KDNS, DYN 2016. Jenisnya malware, virus, ransomware, dan lain-lain. Phishing, DDoS, man in the middle, spoofing, SQL injection, device, social engineering, spam, APT, atau serangan jangka panjang. Kemudian bagian B, jenis-jenis serangan DOS, denial of service. Serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan atau sistem dengan mempelajari server atau jaringan pengguna lalu lintas yang sangat tinggi sehingga pengguna sah tidak dapat mengaksesnya. Jenis-jenisnya yaitu serangan DOS volumetric, menghabiskan bandwidth dengan lalu lintas besar. Contoh, UDP, float DNS, amplification, application layer, menargetkan aplikasi untuk menguras sumber daya server. Contoh, HTTP float. Kemudian protokol attack, mengeksploitasi kelemahan protokol, contohnya yaitu SN, float, ping, dan offdate. Distributed denial of service atau DDoS. DDoS adalah serangan DOS yang berasal dari banyak sumber secara bersamaan sehingga sulit dilacak dan dihentikan. Serangan ini biasanya menggunakan botnet, sekumpulan perangkat yang tidak terinfeksi malware, untuk mengirim lalu lintas secara massal ke target dan melumpuhkan layanan. Kemudian dampak serangan DOS, hilangnya akses dan kelayanan penting bagi pengguna, kerugian finansial akibat downtime, dan hilangnya produktivitas, kerusakan reputasi organisasi, potensi pelanggaran data jika serangan DOS digunakan sebagai pengalihan untuk serangan lain. Kemudian yang kedua yaitu malware, malicious software, perangkat lunak berbahaya yang menyusup ke sistem tanpa izin, bertujuan untuk merusak, mencuri data, atau mengendalikan sistem. Jenisnya yaitu virus, infeksi file, merusak atau menghapus data, from, menyebar otomatis melalui jaringan tanpa campur tangan pengguna, Trojan horse, menyamar sebagai program sah tapi berbahaya, spyware, dan keylogger, memantau aktivitas dan mencuri informasi pribadi, rakit, menyembunyikan malware agar sulit dideteksi, botnet, jaringan perangkat terinfeksi yang dikendalikan penyerang, hardware, menampilkan iklan ganggu, bisa mencuri data. Dampak, kehilangan data penting, kerusakan sistem perangkat, pencurian identitas dan informasi keuangan, operasi terganggu, dan kerugian besar. Ransomware adalah jenis malware yang mengekspresi data korban dan meminta tebusan agar dapat
diakses kembali. Serangan ini berdampak besar terutama pada institusi besar karena dapat menyebabkan kehilangan data penting, gangguan operasional, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Kemudian cara kerja ransomware. Infeksi awal masuk ke sistem lewat email berbahaya, tautan mencurigakan, situs terinfeksi, atau celah keamanan. Kedua, enkripsi data, mengekspresi file agar tidak diakses tanpa kunci khusus. Tuntutan tebusan menampilkan pesanan permintaan tebusan dalam bentuk kripto seperti Bitcoin, dan pembayaran korban bisa memilih membayar, tapi tidak ada jaminan data dipulihkan. Kemudian dampak ransomware. Kehilangan data permanen, data penting bisa hilang selamanya jika tidak ada backup atau korban menolak membayar tebusan. Kerugian finansial, gangguan operasional, kerusakan reputasi, dan sanksi regulasi. Yang keempat, sniffing. Sniffing adalah proses penyadapan lalu lintas data dalam jaringan oleh pelaku untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, dan data pribadi lainnya. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras. Khususnya memungkinkan penyerang untuk memantau dan merekam pakai data yang melewati jaringan. Di sini jenis-jenis sniffing. Sniffing aktif menyuntikkan lalu lintas ke jaringan menggunakan teknik seperti RP poisoning dan man in the middle atau MITM, mengalihkan dan mengakses data. Kemudian sniffing pasif, menyerang hanya memantau lalu lintas ke jaringan tanpa mengubah data yang terjadi di jaringan yang menggunakan hook. Promiscuous mode sniffing, mengaktifkan mode promiscuous agar perangkat menangkap semua lalu lintas jaringan. Kemudian spoofing, HTM, session hijacking, web atau WPA cracking. Cara kerja sniffing yaitu mengumpulkan data, menangkap paket data di jaringan, analisis data, mencari informasi sensitif dari paket yang ditangkap. Pemanfaatan informasi menggunakan data untuk mencuri identitas akses akun atau melakukan penipuan. Kemudian dampak sniffing, pencurian informasi sensitif seperti username, password, dan data pribadi lainnya. Akses ini tidak sah ke akun pribadi dan sistem komputer. Kerugian finansial akibat penipuan dan pencurian identitas. Kerusakan reputasi organisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya bila ada kata atau kesalahan dari bacaan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.